Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu kita berpisah dengan bulan suci, dengan salah satu bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, hadirin, memiliki yang namanya warisan. Dan warisan ini harus kita benar-benar jaga. Apa saja warisannya? Yang pertama adalah jagalah spirit keimanannya. Kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan kemarin kita memiliki keimanan yang sangat bagus. Keimanan kita itu sangat tinggi di bulan Ramadan. Dengan iman kita mengerjakan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Dengan iman kita mampu mengerjakan salat qiyamul lail, salat berjamaah, tadarus Al-Quran, salat tarawih, salat witir. Maka selepas bulan Ramadan kita harus senantiasa menjaga spirit keimanan kita. Jangan sampai iman kita itu menjadi menurun. Kemudian warisan yang kedua adalah jagalah tradisi ubudiyah kita. Kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan kemarin kita memiliki ibadah yang sangat bagus, baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitasnya. Kita beribadah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Maka selepas bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa menjaga ibadah-ibadah kita. Jaga salat malamnya, jaga salat berjamaahnya, jaga tadarus Qur'annya, jaga zikirnya. Harus kita jaga. Yang berikutnya adalah, hadirin, di antara warisan Ramadan adalah jaga kemesraan kita dengan kitab suci Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan kemarin kita hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran sangat mesra, sangat intens, sangat dekat. Kita membacanya, kita menghafal ayat-ayatnya, kita mengkajinya, mentadabburinya. Maka selepas bulan Ramadan kita harus jaga yang namanya kedekatan kita dengan kitab suci Al-Quran. Baca setiap hari Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasul. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada dalam sebuah hadis yang sahih, sebuah cerita ya bahwasanya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menaiki ya sebuah mimbar, Rasul melewati 3 anak tangga. Pada saat Rasul menaiki 3 anak tangga tersebut, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Mendengar ucapan tersebut, para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah mengucapkan amin, 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 dan langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril dan berkata kepadaku, syaki ya abdun adraka Ramadan falam yugfir lahu. Kata malaikat Jibril kepadaku, celakalah seorang hamba yang ketika masuk bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, dengan ikhlas, tidak menghitung-hitungnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasul, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kenapa orang ini tidak diampuni dosanya oleh Allah? Mungkin dia tidak memuliakan bulan Ramadan, dia tidak puasa, dia tidak salat malam, dia tidak salat berjamaah, dia tidak tadarus Al-Quran, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia di bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah selanjutnya kata Rasulullah, pada saat aku menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata kepadaku, syaki ya abdun adraka abawaihi ahaduma autilahuma falam yudkhilahul jannah. Kata malaikat Jibril, celakalah seorang anak yang ketika orang tuanya, salah satunya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut usia, Allah tidak memasukkan anak ini ke surga. Celaka, kata malaikat Jibril. Kenapa Allah tidak memasukkan anak ini ke surga? Karena mungkin dia anak yang durhaka kepada orang tuanya, kepada ayah bundanya. Pernah ada satu kisah nyata kejadian seorang kakak beradik yang memiliki ayah yang sudah tua, lanjut usia. Berkatalah sang abang kepada adiknya, "Dik, ayah sudah tua. Bagaimana kalau ayah tinggal di rumah kamu saja ya, Dik?" Kata adiknya, "Tidak bisa, Bang. Saya sibuk dengan bisnis." Ya, kalau gitu bagaimana kalau ayah tinggal di rumah abang saja ya? Kata abangnya, apalagi saya sibuk banget dengan bisnis. Terus gimana ini? Kata mereka, kalau gitu kita taruh sajalah ayah di panti jompo. Nah, ini adalah kakak beradik ya yang durhaka kepada orang tuanya. Memang dulu waktu kecil siapa ya yang rela bekerja mencari nafkah, panas kepanasan, hujan kehujanan, sampai bekerja dengan tambahan mencari lemburan demi anak-anaknya. Kalau kita bakti sama orang tua, maka Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua murka kepada kita, Allah murka kepada kita. Bahagiakan selalu orang tua kita. Kalau kita bakti sama orang tua, hidup kita akan penuh berkah.
Apa itu berkah? Artinya ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan pada seseorang, hidupnya penuh dengan kebaikan, bertambahnya ilmu, bertambahnya harta. Kemudian kalau kita bakti sama orang tua, semua anak-anak kita ini akan berbakti juga kepada kita. Kalau kita durhaka sama orang tua, semua anak-anak kita akan durhaka juga kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, kata Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama, kata Allah. Wa jazaa'un sayyi'at sayyi'atun misluha. Balasan dari keburukan, kejahatan adalah kejahatan yang sama, kata Allah. Kemudian kata Rasulullah, pada saat aku menaiki anak tangga yang ketiga, ya, malaikat Jibril berkata kepadaku, celakalah seorang hamba yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak mengucapkan salawat kepadamu, celaka. Makanya kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita harus segera membaca salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang lebih komplit lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidupnya suka sekali dengan salawat, sering baca salawat, nanti di surga akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layaknya jari telunjuk dan jari tengah berdampingan. Orang-orang yang suka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di mana ada yaumul hisab, hari dihitungnya segala amal-amal kita, ada yaumul mizan, hari timbangnya amal-amal kita, maka Rasulullah datang memberikan syafaat kepada kita, ditolongnya kita untuk kita dimasukkannya ke surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadi laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى